Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Sumaryatun dalam pembelajaran jarak jauh seni budaya yang kali ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu menyanyi secara solo vokal atau menyanyi tunggal. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung banyaknya, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Silahkan berdoa. Berdoa selesai, dan silakan kalian melanjutkan dengan mengisi daftar hadir, yaitu menuliskan nama kalian masing-masing dan nomor absen, kemudian seperti biasanya dikirim melalui WA grup kelas seni budaya kelas kalian. Baik anak-anakku, mari kita melanjutkan materi minggu lalu. Kali ini Ibu akan membahas tentang teknik menyanyi secara solo vokal. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Nah, ketika kita menyanyi solo atau menyanyi sendiri dan menyanyi secara bersama-sama atau dengan bentuk vokal grup maupun paduan suara, apakah tekniknya sama? Artinya teknik dasarnya sama dalam menyanyi tersebut? Nah, oke. Tekniknya sama ya, teknik bernyanyi itu dalam bentuk apapun sama. Perbedaannya mungkin nanti hanya dalam bentuk penyajian ataupun dalam bentuk aransemennya yang berbeda, namun teknik bernyanyinya adalah sama. Minggu lalu kita belajar tentang jenis penampilan dalam bernyanyi solo, dan juga belajar tentang materi vokal yang terdiri dari timbre dan wilayah nada. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan teknik menyanyi. Bagaimana cara menyanyi yang baik dan benar sehingga mendapatkan penampilan yang maksimal. Oke anak-anak, mari kita lihat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mempraktikkan sikap yang baik dan benar dalam bernyanyi. 2. Mempraktikkan pernafasan diafragma dalam bernyanyi. 3. Mempraktikkan resonansi dada, hidung, dan kepala. 4. Mempraktikkan intonasi nada yang tepat. 5. Mempraktikkan artikulasi yang baik dan benar. 6. Mempraktekkan frasering dalam bernyanyi, dan 7. Mengekspresikan diri melalui lagu. Nah, sekarang bagaimana materinya seperti apa sih? Nah, kita lihat. Teknik menyanyi secara solo atau tunggal terdiri dari sikap badan, pernafasan, resonansi, intonasi, artikulasi, frasering, dan ekspresi. Satu persatu, mari kita bersama-sama pelajari. Sikap badan. Ketika bernyanyi, seseorang boleh melakukan dengan cara berdiri maupun dengan cara duduk. Nah, tetapi memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Supaya apa? Karena sikap berdiri ataupun duduk yang benar dalam bernyanyi akan dapat memaksimalkan power dan memudahkan mengambil nafas ketika bernyanyi. Berikut ini adalah cara berdiri yang baik. Anak-anak bisa sambil mempraktekkan ya. Silakan kalian berada di depan kaca boleh, atau sambil memegang gawai, mendengarkan penjelasan, melihat penjelasan sekaligus mempraktekkan. Badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Nah, kalau duduk tegak dan rileks, kaki juga agak dilonggarkan ya. Yang kedua, badan bertumpu pada kedua kaki dengan seimbang. Jadi posisi kaki kita tidak boleh diangkat salah satu ya.
sehingga mempengaruhi keseimbangan tubuh kita yang juga langsung akan mempengaruhi produksi suara yang kita hasilkan. Baik itu pernafasannya ataupun produksi suara yang kita keluarkan. 3, dada dibusungkan. Di sini bukan berarti harus diangkat tinggi-tinggi, tetapi lurus, dada kita lurus, tegak, tetap tidak kaku ya. Di sini semuanya kita lakukan harus dengan rileks. Nah, kemudian yang keempat, pandangan lurus ke depan secara menyeluruh. Nah, maksudnya pandangan lurus ke depan bukan berarti kita hanya memandang ke satu arah saja. Kalau misalnya di situ ada 10 penonton atau 15 penonton, kita hanya menuju ke satu penonton, itu nggak boleh ya. Itu yang tidak diperbolehkan karena justru yang lain akan merasa bete atau tidak diperdulikan ya. Jadi, memandang seluruh penonton secara bergantian, tapi pandangan kita lurus ke depan, tidak menunduk dan juga tidak menengadah ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi tangan rileks di samping kiri atau kanan, atau bisa juga melakukan gerakan-gerakan tertentu yang mendukung adanya ekspresi atau penampilan kalian. Jadi tangan tidak harus berada di kiri kanan badan kita terus, tetapi boleh sekali-kali digerakkan sesuai dengan kebutuhan dalam berekspresi. Oke. Kita lanjut. Teknik pernafasan diafragma. Kenapa di sini yang kita bahas adalah teknik pernafasan diafragma. Di kelas 7, 8 maupun yang kelas 9 kali ini, yang namanya teknik bernafas dalam bernyanyi yang paling bagus adalah jenis teknik pernafasan diafragma. Karena di sini adalah memaksimalkan rongga diafragma agar mendapatkan udara yang banyak yang dapat tersimpan di dalam rongga tersebut. Nah, tahapan latihannya adalah, yuk kita lakukan, ambil nafas melalui hidung, ya. Tangan kita coba sekarang tangan berada di pinggang masing-masing, lambung kiri dan lambung kanan, memegang lambung kiri, lambung kanan ya. Nah, kemudian ketika Ibu menghitung sampai 3, kalian mengambil nafas ya sampai 3 hitungan melalui hidung. Siap? 1, 2, 3. Kemudian tahan nafas tersebut di dalam rongga kira-kira 5 detik. Jadi Bu Atu nanti akan menghitung sampai 5 detik. Kemudian keluarkan nafas tersebut dengan lembut, mengeluarkan dengan suara yang mendesis atau rata, tidak langsung spontan harus keluar semua ya, tetapi mengeluarkannya sedikit-sedikit sampai hembusan nafas kita sampai tadi yang kita hirup habis ya. Nah, hal ini bisa kalian ulangi beberapa kali latihan sambil berupaya agar desisan itu makin lama makin banyak atau makin panjang dalam waktu yang sama tetapi mendapatkan desisan yang lebih panjang. Yuk kita lakukan. Tangan di pinggang atau di lambung kiri kanan. Ambil nafas mulai sampai 3 hitungan ya. Ambil nafas mulai 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. Nah, hal ini kalian lakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, sehingga kalian mendapatkan udara yang banyak atau nafas yang panjang ketika kamu mendesis tadi, mendapatkan panjangnya suara yang kalian keluarkan dan membantu kalian ketika menyanyikan nada-nada panjang di akhir kalimat dapat sempurna. Lanjut. Nah, sekarang kita ke resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi itu adalah proses menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Artinya, alat-alat ini akan memperkeras produksi suara kita ketika kita manfaatkan atau kita lakukan atau kita pergunakan ya. Seperti apa sih? Nah,
kita lihat. Resonansi dada memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Contoh, Bu Atun mau menyanyikan satu lagu yang Ibu nyanyikan dengan nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi yang masing-masing menggunakan resonansi dada, hidung, dan kepala. Ya, oke? Resonansi dada. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Nah, itu resonansi dada. Sekarang resonansi hidung suaranya agak naik sedikit. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Oke, sekarang untuk resonansi kepala. Sumber suara ini bunyi pada bagian kepala, memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala. Jadi dilempar ke ubun-ubun ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Nah, ini di ubun-ubun kita serasa bergetar, sehingga ketika kita menyanyikan lagu tersebut, itu seolah-olah kita seperti merasakan sesuatu di dahi kita ya, di kening kita itu ada sesuatu yang berbeda. Nah, itu biasanya orang seperti mengkerut atau ada kerutan di antara dua alis ya. Itu biasanya orang menggunakan resonansi kepala. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke teknik yang keempat, yaitu intonasi. Tinggi rendahnya suatu nada atau melodi yang harus dijangkau, dinyanyikan dengan tepat. Kadang-kadang anak-anak kalau menyanyikan dengan notasi angka, itu banyak fales ya. Banyak anak-anak sekarang itu menyanyi dengan menirukan saja, menirukan suara yang sudah jadi atau rekaman yang sudah jadi atau video yang ada. Sementara kalau belajar pakai notasi banyak falesnya padahal lagunya sudah biasa kita dengarkan. Tapi ketika membaca notnya suaranya ngalor sama ngidul atau arahnya berbeda sehingga orang mengatakan fales ya. Nah, anak-anak harus belajar intonasi nada mulai dari tangga nada seperti ini. Kita harus nirukan do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Kemudian kita lengkap do re mi fa sol la si do. Kemudian do mi re fa mi sol fa la sol si la do la si sol la fa sol mi fa re mi do. Nah, seperti ini sampai lompatannya dari do ke sol. Do sol re la mi si fa do fa si mi la re sol do. Nah, ketika membacakan notasi-notasi tersebut harus tinggi rendahnya harus tepat ya. Nah, kadang-kadang anak-anak membaca do re mi fa sol la si do. Nah, itu salah. Harusnya kan do re mi fa sol la si do. Nah, anak-anak itu ya perbedaannya. Kemudian berikutnya adalah artikulasi, cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas.
Nah, di sini sudah jelas ketika kita membaca suatu kalimat, maka harus betul-betul artikulasinya jelas. Sama ketika kita harus menyanyi, maka yang kita nyanyikan kalimat itu harus jelas ya. Contoh, ya kan Ibu contohkan, hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Nah, kadang-kadang ada yang anak membacanya atau mengucapkannya menjadi berbeda. Seperti hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Nah, hal itu yang selama ini mungkin kurang diperhatikan sama anak-anak sehingga menganggap hal itu adalah biasa, padahal itulah yang akan merusak lagu yang kita nyanyikan. Nah, anak-anak, kita lanjut ke phrasering. Aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ini bukan berlalu ya, tapi berlaku. Artinya anak-anak, kita memenggal kalimat itu, pemenggalan itu harus memiliki makna. Jadi jangan memenggal kalimat asal. Misalnya, hidup tiada, nggak boleh. Tapi hidup tiada mungkin, ada apa? Tanpa perjuangan, apalagi tanpa pengorbanan. Terus mulia adanya. Nah, ini pemenggalannya harus tepat supaya lagu itu memiliki makna. Kalimat yang kita bunyikan itu memiliki makna. Hidup itu tiada mungkin. Tiada mungkin apa? Tanpa perjuangan, apalagi tanpa pengorbanan, apalagi kalau mau mulia adanya. Maka hal ini juga berpengaruh dengan ketika kita mengambil nafas. Ketika kita memenggal kalimat, maka di situ kita boleh mengambil nafas kalau kalimatnya benar, ya, kalau pemenggalannya benar. Sehingga di sini ada tanda petik yang Ibu berikan. Ini artinya anak-anak boleh bernafas di bagian ini, ya, di sini boleh, di sini boleh, dan di sini boleh. Nah, kalau di antara ini kurang bagus, ya. Di antara hidup tiada mungkin di sini misalnya hidup tiada mungkin. Nah, ini nggak boleh di sini nafas ya, karena akan merusak makna lagu dan merusak dari keindahan lagu tersebut. Jadi bagaimana Bu menyanyinya? Nah, seperti ini. Hidup tiada mungkin, nafas tanpa perjuangan, nafas tanpa pengorbanan, nafas mulia adanya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak mudah-mudahan kalian bisa memahami yang Ibu jelaskan ya. Nah, yang terakhir adalah ekspresi atau perubahan mimik wajah dan gestur atau gerak-gerak tubuh ketika bernyanyi. Nah, ketika bernyanyi hendaknya kita betul-betul memahami isi lagu, dinamika lagu, dan juga tanda-tanda yang lain seperti tanda tempo. Dan yang tidak kalah penting adalah menerapkan teknik vokal secara benar agar ekspresi bisa muncul secara spontan. Anak-anak pada dasarnya kalau kita bernyanyi dengan betul-betul memaknai lagu, ya, tahu arti dari kalimat-kalimat yang kita keluarkan, kemudian di mana dengan adanya kalimat-kalimat itu kita tahu di mana sih harus kita ngomong lebih lembut, di mana sih kita harus ngomong lebih keras. Nah, ini biasanya berdampak pada dinamika, ya, dinamika yaitu keras lembutnya lagu dinyanyikan. Kemudian tempo, ya, di mana harus cepat, di mana harus lambat. Kalau ada tanda cepat, presto misalnya seperti itu, atau dengan allegro. Nah, kemudian yang sedang moderato, yang lambat largo, misalnya seperti itu. Harus memaknai, pandai-pandai memaknai lagu yang ada. Dan tentu saja yang tidak boleh dilupakan menerapkan teknik vokal secara benar agar ekspresi bisa muncul. Nah, ini anak-anak kalau betul-betul melaksanakan, ekspresi itu akan muncul dengan sendirinya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan kepada kalian hadiah.
yaitu sajian lagu berjudul Indonesia Jaya yang dinyanyikan oleh Lyodra Margareta Ginting. Nah, ini nanti bisa kamu amati seperti apa sih menyanyi yang bagus gitu ya. Nah, setelah itu Ibu juga akan memberikan beberapa judul lagu, tapi di sini hanya musiknya atau karaoke untuk karaoke. Minus one-nya. Jadi kalian bisa pilih lagu itu mana yang kamu cocok, kemudian kamu putar. Kamu mencoba latihan menyanyikan dengan musik tersebut ya. Oke, mana Bu? Ini dia. Nih, silakan nanti memilih dari 5 lagu atau 5 musik karaoke ini yang mana yang akan kamu nyanyikan. Bu, apakah boleh yang lain? Sementara, nak, supaya kita tidak terlalu meluas kemana-mana, kamu coba di antara lagu ini yang mana yang kamu bisa nyanyikan, dinyanyikan. Kalau terpaksanya silakan nanti kamu bisa mendownload lagu yang lain. Boleh kalau misalnya terpaksa ini nggak bisa, Bu, saya ini nggak bisa. Tapi anak-anak kalau memilih lagu hati-hati ya, jangan mencari lagu yang sulit melodinya atau lagunya sulit ya. Jangan juga yang kata-katanya seronok atau kata-kata itu tidak mendidik ya. Nah, kemudian jangan juga lagu itu tidak kamu pahami maknanya. Tapi di sini yang paling penting kalian pahami makna lagu tersebut, kemudian kamu hafalkan syairnya, sehingga ketika kamu nanti praktekkan menyanyi, kamu tidak perlu lagi melihat teks lagunya atau partitur lagunya, tapi kamu full berekspresi menyanyi seolah berada di depan kamera. Begitu anak-anak ya. Oke. Simak iringan lagu atau musik karaoke berikut ini. Pilih salah satu judul lagu yang akan kalian nyanyikan. Sekali lagi boleh nanti yang lain kalau memang ini terpaksa kamu nggak bisa. Ya, tapi usahakan dari lagu yang ada di sini. Ya, itu akan lebih baik. Selanjutnya ada tugas mandiri buat kalian. Ya, ada tugas mandiri buat kalian yaitu memilih salah satu judul lagu yang akan kalian nyanyikan dan berlatihlah menyanyikan lagu pilihanmu dengan iringan musik tersebut. Kemudian buatlah video ketika kalian menyanyi dan menampilkan lagu tersebut. Oke, anak-anak, selamat berlatih menyanyi. Semoga kamu merasa bahagia, kamu merasa happy dalam latihan ini sehingga menghasilkan tayangan video kamu dengan maksimal ya. Oke, selanjutnya selamat belajar, jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.